Apakah Presiden Prabowo mulai kehilangan sentuhan politiknya di hadapan rakyat? Pertanyaan ini mencuat tajam ketika sikapnya dalam menghadapi gelombang demonstrasi justru menimbulkan reaksi berantai yang makin memperkeruh suasana. Publik dikejutkan dengan fakta bahwa siaran langsung demo di TikTok tiba-tiba dimatikan. Padahal di era digital, live streaming adalah jendela rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan memperlihatkan kondisi nyata di lapangan. Begitu akses itu diputus, persepsi yang muncul bukan soal keamanan, melainkan upaya membungkam suara rakyat. Dan ini langsung memicu kemarahan publik yang merasa transparansi dibungkam oleh negara. Tak berhenti di situ. Presiden Prabowo kemudian mengeluarkan instruksi keras kepada TNI dan Polri untuk bertindak tegas terhadap massa anarkis. Dalam bingkai aparat, mungkin ini dianggap langkah wajar menjaga ketertiban. Namun bagi publik, kata tegas sering diterjemahkan sebagai represi. Dan setiap tindakan represif aparat selalu punya risiko. Melahirkan martir baru, menyulut solidaritas, dan memperbesar gelombang perlawanan. Masalah makin pelik ketika tuntutan utama pendemo untuk membubarkan DPR sama sekali tidak mendapat respons dari Prabowo. Diamnya Presiden dianggap publik sebagai bentuk pengabaian, bahkan pembiaran terhadap lembaga yang saat ini paling dibenci rakyat karena dinilai syarat kepentingan kekuasaan, oligarki pragmatis asing, dan menolak membahas isu fundamental seperti RUU perampasan aset. Pertanyaannya sekarang, apakah sikap diam Prabowo ini justru menambah bensin pada api kemarahan rakyat? Dalam psikologi politik, ketika aspirasi besar tidak ditanggapi, rakyat mencari jalan lain. Perlawanan yang lebih keras, terorganisir, dan berpotensi keluar dari kendali. Inilah yang membuat posisi Prabowo semakin dilematis. Jika ia hanya mengandalkan represi, ia akan dilabeli publik sebagai penguasa otoriter. Tapi jika ia tetap diam terhadap tuntutan bubarkan DPR, ia akan dianggap berpihak pada oligarki. Dua-duanya berbahaya. Legitimasi kepemimpinan bisa runtuh dalam hitungan bulan, bahkan minggu. Gelombang demo saat ini jelas bukan lagi sekadar unjuk rasa biasa. Ia telah menjelma sebagai simbol ketidakpercayaan rakyat terhadap sistem politik. Dan ketika rakyat merasa suaranya dibungkam, sejarah membuktikan perlawanan hanya akan semakin membara. Pada akhirnya, nasib Prabowo sebagai presiden ditentukan bukan oleh TNI Polri, bukan pula oleh elit partai, tapi oleh bagaimana ia merespon aspirasi rakyat. Pertanyaannya, apakah ia akan mendengar suara jalanan atau justru memilih jalan keras yang berujung mempercepat krisis politik nasional? Jika kalian merasa isu ini penting untuk disuarakan, jangan lupa tinggalkan komentar, like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang terbuka matanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini. Untuk Indonesia menjadi lebih baik.